Kita semua tentu tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki masyarakat yang begitu beragam. Nah, kali ini kita akan membahas keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian pertama. Pertama kali kita akan membahas pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari buku Sutasoma karya Empu Tantular, seorang pujangga di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adanya, karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda. Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan negara tertulis pada lambang Garuda Indonesia. Lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II di Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, diresmikan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950. Arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Keragaman di Indonesia, yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan wilayah. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Yang kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya. Suku bangsa adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, norma yang mengatur, adanya keberlanjutan dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Berikutnya, identitas tersebut dapat dilihat dari yang pertama, tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, sistem kekerabatan, batas fisik lingkungan. Keberagaman suku bangsa membawa akibat pada keberagaman budaya karena setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya adalah segala hasil karya manusia baik bersifat fisik maupun non-fisik. Budaya adalah pola hidup yang tercipta dalam sejarah yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia. Kebudayaan memiliki 7 unsur yang bersifat universal, yaitu bahasa sebagai penghubung masyarakat. Yang kedua, sistem teknologi yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang keempat, organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan. Yang kelima, sistem pengetahuan. Yang keenam, religi atau kepercayaan. Dan yang ketujuh, kesenian. Keberagaman budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan alam, yang kedua, kontak dengan budaya lain, dan yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan. Keberagaman agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ras berarti warna kulit. Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri lain yang bersifat fisik. Secara umum, ras manusia dikelompokkan menjadi 5, yakni Negroid berkulit hitam dan rambut keriting, Mongoloid berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit, Kaukasoid berkulit putih, mata biru dan rambut pirang, Australoid berkulit hitam atau sawo matang, dan Khoisan Afrika Selatan. Keberagaman golongan. Golongan diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman adalah secara administrasi kependudukan, secara usia, secara ekonomi, pendidikan, politik, dan berdasarkan mata pencaharian atau profesi. Berikutnya, keberagaman gender.
Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural, sedangkan jenis kelamin adalah kodrat Tuhan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama lingkungan fisik daerah, keyakinan atau agama, kehidupan sosial budaya di berbagai daerah, dan faktor sejarah. Demikian tadi pembahasan bagian pertama mengenai keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di video selanjutnya kita akan membahas di bagian keduanya.